Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainal Alfariji Nasution, NIM 19010036. Prodi Pendidikan Agama Islam, Stain Madinah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manjing Natal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. 1. Pengertian penyembelihan. Penyembelihan menurut ilmu fikih disebut az-zabuhu atau az-zakatu yang berarti tahayul. Membuatnya menjadi baik, harum, dan sedap. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernapasan, serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan, menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Dan berikutnya, jenis penyembelihan hewan. Dari cara penyembelihan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Secara tradisional. Pelaksanaannya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung. Dan cara yang kedua, secara mekanik. Penyembelihan ini dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Syarat sah penyembelihan secara mekanik yaitu penyembelihnya harus Islam, muaziz, berakal sehat dan tidak buta, saat menggunakan tombol mesin membaca basmalah menyengaja menyembelih, pisau atau pemotongnya terbuat dari logam besi atau baja dan tajam, serta hewan yang disembelih hewan yang halal dan masih hidup. Dan berikutnya syarat sah pembelihan. Itu yang pertama, binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. Yang kedua, penyembelihnya beragama Islam, sekurang-kurangnya sudah muaziz, berakal sehat, tidak buta, dengan sengaja dan membaca basmalah saat menyembelih. Dan yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lain, dan tidak sah dengan tulang, kuku, atau gigi. Dan yang keempat, dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernapasan, serta urat nadi leher bagian kanan atau kiri. Sedangkan untuk hewan yang tangkap atau hewan liar, terjebur ke sumur atau terjepit lehernya, boleh disembelih pada bagian mana saja asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Dan di sini adalah materi tentang mulahadoh. Terkait dengan alat dan bacaan basmalah saat menyembelih hewan, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka boleh kamu makan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang selanjutnya itu adalah sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan. Yang pertama itu membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih. Yang kedua, sebelum disembelih hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri dari bawah. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher. Yang keempat, menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan. Sedangkan unta sunnah pada libah atau tempat menggantungkan kalung pada leher. Dan yang kelima, yang menyembelihnya sebaiknya laki-laki. Dan selanjutnya, hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama yaitu menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Yang keempat, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Dan selanjutnya, pengertian akikoh dan kurban. Akikoh adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anaknya menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Dan kurban adalah menyembelih hewan ternak berkaki 4 yang memenuhi syarat tertentu pada hari raya Idul Adha ataupun pada hari tasyrik dengan niat semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya hukum akikah dan kurban.
Hukum akikah ialah sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu sebelum anaknya balik. Adapun waktu yang utama adalah hari ke-7 kelahiran anaknya. Anak laki-laki sekira-kiranya 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Dan hukumnya kurban wajib bagi Rasulullah SAW dan sunnah muakkad bagi umat Islam yang mampu. Jenis hewannya yang untuk kurban adalah kambing, domba, dan biri-biri untuk 1 orang. Dan kerbau, sapi, dan unta cukup untuk 7 orang. Dan berikutnya yaitu ketentuan hewan akikah dan kurban. Syarat-syarat sah hewan kurban adalah yang pertama sehat. Hewan yang sakit seperti terkena kudis, kurap, atau penyakit yang lainnya tidak sah. Yang kedua, gemuk, tidak kurus kering. Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya tidak diperkenankan untuk berkurban. Dan yang ketiga, tidak cacat. Maksudnya hewan yang patah tanduknya, pincang, buta, buah jakarnya hanya 1, tidak sah untuk berkurban. Dan yang keempat, telah cukup umur, yaitu seperti unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Kambing biasanya sudah berumur 2 tahun, sedangkan domba dan biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Dan yang kelima, sebaiknya jantan, bila betina tidak sedang hamil. Dan materi selanjutnya yaitu waktu penyembelihan akikah dan kurban. Waktu penyembelihan akikah pada hari ke-7 kelahiran anak atau boleh kapan saja asalkan belum balik. Sedangkan waktu penyembelihan kurban pada hari Idul Adha setelah sholat Id pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Dan berikutnya pembagian daging akikah dan kurban. Daging akikah dibagikan dalam keadaan sudah masak. Disunahkan dimasak yang serba manis dan tidak pedas, serta tulang rusuknya tidak dipotong kecil-kecil atau tidak dicacah. Sedangkan pembagian daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah, boleh juga dalam keadaan matang. Dan ada juga di sini mulahadoh, baik akikah maupun kurban bila tidak nazar, yang berakikah maupun yang kurban boleh ikut memakannya secukupnya atau tidak lebih dari 1 sampai 3. Bila diajarkan tidak boleh mengambil bagian atau makannya walau sekecil apapun. Dan materi yang terakhir yaitu fungsi kurban dan akikah. Itu satu, sebagai perwujudan rasa syukur dan berdimensi kemanusiaan. Yang kedua, menumbuhkan tali persaudaraan dan menghapus rasa kebencian. Yang ketiga, dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Yang keempat, bertambah berkah rezekinya dan tidak dibenci Rasulullah SAW. Dan yang kelima, akikah membebaskan anak dari tergadai, dan sedangkan kurban dapat meringankan beban saat menuju ke padang mahsyar dan sebagainya. Saya rasa sekian saja materi pembelajaran yang bisa saya jelaskan, yaitu tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel saya ini bisa lebih berkembang lagi. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.